Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan melainkan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Khususnya di siang hari ini Allah memudahkan langkah kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita agar kita mengikuti seruannya untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada satu kisah yang disebutkan di dalam beberapa kisah-kisah perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu kisahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah yang kedua menggantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suatu waktu beliau pernah memimpin salat subuh berjamaah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tiba-tiba dia menikam perut sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat beliau memimpin salat subuh, sehingga ususnya keluar dari perutnya, lalu kemudian darahnya begitu banyak memancar yang menyebabkan beliau pingsan. Lalu setelah beberapa saat, beberapa kaum muslimin yang hadir ikut serta dalam melaksanakan salat subuh, mereka berusaha untuk membangunkan sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Para kaum muslimin mengatakan, "As-shalah ya Amirul Mukminin, as-shalah ya Amirul Mukminin." Salatlah wahai Amirul Mukminin. Lalu seketika beliau terbangun dari pingsannya. Tapi ketika beliau terbangun dari pingsannya, yang beliau tanyakan adalah as-salan nas, apakah kaum muslimin yang lain sudah melaksanakan salat? Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Na'am ya Amirul Mukminin." Iya wahai Amirul Mukminin, kami sudah salat. Lalu kemudian sahabat Amirul Mukminin ini mengatakan, "La islama liman tarakas salah." Tidak ada bagian Islam bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Lalu kemudian para sahabat yang lainnya membawakan bejana yang berisi air untuk wudu Amirul Mukminin, dan pada saat itu
belum keluar waktu sholat subuh, sehingga beliau dalam keadaan sakit yang parah, beliau tetap melaksanakan sholat subuh di samping mihrab masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jamaah sekalian rahimakumullah, potret para salafuna as-salih. Mereka begitu sangat memperhatikan sekali dalam mengerjakan ibadah salat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada riwayat lain yang disebutkan oleh sahabat Nafi', mantan dari budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ia pernah menuturkan ketika sahabat Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah, maka suatu waktu beliau pernah mengirim surat kepada para gubernur-gubernurnya, dan di antara isi surat yang beliau kirimkan kepada para gubernur-gubernurnya adalah beliau mengatakan di situ, inna min ahammi amrikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara yang terpenting bagi kalian menurutku adalah salat. Maka faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu. Barang siapa yang dia bisa menjaganya dan dia juga bisa menjaga hal-hal yang kaitannya dengan salat, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Tapi waman dhayya'aha, barang siapa yang ada di antara siapapun mereka yang menyia-nyiakan salat, maka fahuwa lima siwaha adya, maka sungguh tentu amalan-amalan yang lainnya pun pasti akan ia sia-siakan. Dan ini terbukti masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika ada seseorang yang dia menyia-nyiakan salatnya, baik itu dalam ketumakninahannya atau saat mengerjakannya, maka dia kerjakan dengan mengulur-ulur waktu hingga batas akhir waktu salat tersebut, maka biasanya orang-orang yang seperti ini dia pun akan menyia-nyiakan amalan-amalan yang lainnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan masalah salat ada dua hal yang sangat penting sekali yang ini sering dilanggar oleh kaum muslimin. Ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam menjalankan salatnya, dan ini merupakan perkara yang tercela. Ini perkara yang dilarang ketika seseorang mengerjakan ibadah salatnya. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan waktu pelaksanaan salat, dan yang kedua kaitannya dengan tata cara pelaksanaan salat. Adapun yang pertama jamaah terkait dengan waktu pelaksanaan salat, masih banyak sebagian kaum muslimin yang mereka mengulur-ulur waktunya dalam mengerjakan ibadah salat. Biasanya mereka kerjakan hingga akhir waktu salat tersebut, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifati salat yang seperti ini adalah salatnya orang-orang munafik. Hal ini sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik. Yang demikian itu adalah salatnya orang-orang munafik. Dan Nabi jelaskan bagaimana sifat salatnya orang munafik ini. Yajlisu yarqubus syams, biasanya mereka itu duduk-duduk, mereka sambil mengamati matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sehingga ketika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, faqama fanaqaraha arba'an, kemudian dia berdiri dan mematuk 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang yang mengerjakan salat seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya itu sangat sedikit. Jadi dia sangat sedikit sekali dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Sebagaimana contohnya, kalau di dalam waktu kita, misal ada seseorang yang melaksanakan salat asar, lalu kemudian dia menunggu hingga menjelang waktu maghrib. Lalu ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, artinya sudah hampir memasuki waktu maghrib. Lalu kemudian orang itu berdiri, dan Nabi mensifati dia mematuk sebanyak 4 kali. Jadi bagaikan ayam yang mematuk makanan yang solatnya begitu cepat.
Maka orang-orang yang seperti ini tidak mungkin dia mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali dalam solatnya, yang seharusnya dia bisa lebih banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang beribadah solat, ketika dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW sebut model solat yang seperti ini adalah solatnya orang-orang munafik. Mungkin ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan dengan model solat yang seperti ini. Solatnya mungkin dianggap sah, akan tetapi dia berdosa disebabkan karena dia melalaikan mengerjakan di awal waktu dalam solatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sedikit kita berbicara terkait tentang masalah orang-orang munafik. Yang namanya orang-orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang tidak pernah betah, orang-orang yang tidak pernah suka berlama-lama dalam ibadah solatnya. Bahkan jika perlu dia akan mengerjakan solat, atau kalau dia menjadi makmum, dia akan mencari masjid-masjid yang solatnya itu cepat. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah cirikan mereka sifat solatnya orang-orang munafik yang seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka mencoba menipu Allah, tapi Allah balas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri mendirikan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, keinginan mereka dalam salatnya bisa dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka mengingat Allah pada saat itu kecuali hanya sedikit. Maka ini model solatnya orang-orang munafik. Mereka tidak mau berlama-lama, mereka tidak mau bersenang-senang dalam solatnya. Jadi semakin tebal kemunafikan di dalam hatinya, semakin besar kemunafikan di dalam hatinya, maka tentunya dia akan semakin malas pula dalam mengerjakan ibadah solatnya. Nanti puncaknya adalah ketika dia akan meninggalkan solatnya tersebut, benar-benar dia tidak mengerjakan solatnya sama sekali. Maka ini sifat orang-orang munafik. Berbeda jamaah rahimakumullah dengan orang-orang yang beriman. Dia jadikan solatnya itu sebagai ketenangan bagi dirinya. Dia jadikan solat itu sebagai kenyamanan untuk hatinya, untuk ruhiyahnya. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sendiri beliau sifatkan pada diri beliau dalam solat beliau. Maka beliau SAW bersabda, wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, dan dijadikan tempat yang nyaman dalam hatiku itu ada di dalam solat. Jadi memang solat adalah waktu di mana kita bisa langsung berhubungan dengan Allah, kita bisa nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat solatnya orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau kita sudah mengetahui bagaimana sifat solatnya orang-orang yang saleh, bagaimana sifat solatnya orang-orang munafik, maka enggak perlu kita menuju orang lain. Maka coba introspeksi diri kita. Apakah selama ini ketika kita sholat, kita merasa nyaman, kita merasa tenang, kita ingin berlama-lama dalam ibadah sholat kita? Berarti di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik keimanan dalam hati kita, sehingga wajib bagi kita untuk kita pelihara dengan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika di dalam sholat kita kok tidak ada ketenangan, inginnya buru-buru selesai, maka hati-hati, bisa jadi ada penyakit kemunafikan yang bercokol di dalam hati kita. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mencabut sifat kemunafikan tersebut, sehingga kita mampu untuk berlama-lama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam salatnya, yang kedua adalah kaitannya dengan pelaksanaan ibadah salat itu sendiri. Dan masih banyak sebagian di antara kita yang mengerjakan salat akan tetapi tidak tumakninah dalam salat kita. Padahal hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang mengerjakan salat tidak dengan tumakninah, maka salatnya tersebut bisa dianggap tidak sah. Hal ini pernah terjadi kepada seseorang yang ditegur oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah ada seseorang yang dia mengulang salatnya sampai 3 kali, karena setiap kali dia mengerjakan salat kemudian dia mengucapkan salam menegur Nabi SAW, maka Nabi SAW langsung perintahkan dia untuk mengulang salatnya kembali. Irji' fasolli fa innaka lam tusalli, kembalilah salat karena sesungguhnya engkau belum salat. 3 kali ditegur oleh Nabi SAW demikian. Artinya jamaah rahimakumullah, sahnya salat yang kita kerjakan itu ada standarnya, ada contohnya, ada perintah-perintahnya, ada hal-hal yang harus kita penuhi dalam ibadah salat kita. Tidak hanya sekedar melepas kewajiban kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini wajib kita ketahui. Hal ini wajib untuk kita fahami. Apalagi kalau kita berbicara tentang masalah ibadah salat, bahwa ibadah salat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sehingga kalau amalan salat kita ini rusak, maka dianggap rusak juga amalan yang lainnya dan dia akan merugi. Tapi ketika salat kita benar, salat kita sesuai tuntunan Nabi SAW, buat apa Nabi SAW bersabda kepada kita semua, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, bagaimana salatnya Nabi SAW? Maka wajib bagi kita untuk mencontohnya, wajib bagi kita untuk mempelajarinya, sehingga dalam ibadah salat yang kita kerjakan tidak hanya untuk menunaikan dari sisi kewajibannya saja, akan tetapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada satu riwayat, satu kisah di mana pernah suatu waktu seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dia pernah mendapati ada seseorang yang salat tapi tidak tumakninah dalam salatnya. Padahal Nabi kita SAW menjadikan tumakninah ini bagian daripada rukun salat. Beliau selalu mendampingkan kalimat tumakninah ini dalam setiap posisi gerakan salat kita. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada orang lain, farka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kamu sampai benar-benar dalam rukukmu itu kamu merasa tenang, merasa tumakninah. Kemudian farfa hatta ta'tadira qa'iman, dalam berdirimu itu kamu terasa tenang, kemudian kamu terasa nyaman, baru setelah itu kamu sujud. Ini tumakninah. Ketika kita telah menyempurnakan semua posisi kita dalam salat kita, ini yang disebut tumakninah. Namun orang ini salat tidak tumakninah, ditegur oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Sahabat Hudzaifah bertanya kepadanya, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Sejak kapan kamu salat dengan model salat yang seperti ini? Maka orang itu menjawab, "Mundu arba'ina sanah," sejak 40 tahun yang lalu. Maka apa kata sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu? "Idzan lama shallaita mundu arba'ina sanah." Berarti kamu tidak mengerjakan salat selama 40 tahun. "Lau mita wa anta ala hadhihi shalah," jika kamu wafat kemudian kamu tetap masih mengerjakan salat yang model seperti ini, la mita ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh engkau wafat dalam keadaan tidak berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman
radhiyallahu taala anhu. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana sekarang andaikan ada di antara kita menegur orang yang salatnya tidak benar. Kita katakan kepada dia bahwa salat Anda ini bisa tidak sah disebabkan karena Anda tidak tumakninah. Pasti kita akan dituduh sesat, kita akan dituduh membawa agama yang baru, kita akan dituduh membawa ajaran-ajaran yang baru, suka bid'ah-bid'ahin, suka nyalah-nyalahin, suka nyesat-nyesatin. Pasti seperti itu yang menjadi tuduhan buat kita. Padahal teguran kita kepada dia merupakan rasa cinta kita kepadanya sebagai sesama muslim, agar supaya ibadah salatnya benar, agar supaya ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah jamaah sekalian rahimakumullah, jahilnya masyarakat zaman ini tentunya bisa saja lebih jahil dibanding zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan mereka benar-benar mereka tidak tahu dan tidak faham tentang agama. Tapi kejahilan masyarakat sekarang, mereka sok tahu, mereka sok faham, tapi mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau menimba ilmu. Sehingga yang terjadi adalah mereka merasa benar, dan ketika disalahkan mereka tidak mau. Maka inilah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lapangkanlah dada kita untuk menerima teguran, untuk menerima masukan. Andaikan yang disampaikan itu adalah kebenaran, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Apalagi ketika yang menegur itu membawakan dalil, maka kewajiban bagi kita untuk menerima itu semua, karena itu bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga seluruh amal-amal kita, khususnya adalah ibadah salat kita, agar supaya semua amal dan ibadah salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.